Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Teori Tetangga bersama dengan saya Esnimah. Saya mengucapkan terima kasih bagi pemirsa Teori Tetangga yang sudah menyaksikan video-video saya di channel ini. Saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan juga share video ini di media sosial Anda. Ketidakbahagiaan dalam rumah tangga itu bisa memicu ketidakseimbangan dalam peran. Ketika seorang istri merasa nggak bahagia dalam rumah tangganya, ia jadi kurang totalitas dalam melayani suami. Ketika suami tidak bahagia dalam rumah tangganya, ia juga jadi kurang perhatian pada istri. Dan masih banyak lagi hal-hal buruk yang bisa terjadi ketika ada rasa tidak bahagia itu. Sama seperti ketika kita menjalani suatu aktivitas, kita merasa nggak bahagia dalam aktivitas yang kita lakukan, yang kita jalankan, tentu kita jadi orang yang kurang begitu bertanggung jawab kan atas apa yang kita lakukan itu, aktivitas itu jadi setengah-setengah gitu. Sama halnya dalam pernikahan, ketika Anda merasa nggak bahagia dalam pernikahan Anda, hal itu juga akan membuat diri Anda kurang bisa totalitas dalam menjalankan peran dan tanggung jawab Anda. Nah, di sini saya akan jabarkan beberapa penyebab Anda merasa nggak bahagia dalam rumah tangga. Tentunya Anda harus mau introspeksi diri kalaupun nanti apa yang saya jelaskan ini memang ada dalam diri Anda. Langsung saja pemirsa, inilah beberapa penyebab Anda merasa tidak bahagia dalam rumah tangga Anda. Alasan yang pertama bisa dipicu karena pasangan Anda tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi Anda. Anda berharap pasangan Anda selalu peduli pada Anda. Nyatanya pasangan Anda selalu sibuk kerja. Anda berharap pasangan Anda bisa jadi pendengar yang baik. Nyatanya pasangan Anda yang selalu ingin didengarkan. Mungkin Anda ingin selalu liburan setiap akhir pekan. Namun nyatanya pasangan Anda punya tugas sampingan, punya banyak sekali tanggungan yang membuat rencana liburan Anda jadi terhambat. Ekspektasi-ekspektasi yang tidak terjadi akhirnya membuat diri Anda merasa kecewa dan merasa tidak bahagia. Kondisi inilah yang akhirnya memicu ketidakbahagiaan itu. Untuk itu saran saya sih Anda harus banyak-banyak legowo ya. Gak ada orang yang sempurna. Gak ada pasangan yang bisa selalu 100% sesuai dengan keinginan kamu. Untuk itu harus legowo. Kemudian hal kedua yang bisa memicu ketidakbahagiaan dalam rumah tangga itu adalah kurangnya rasa syukur dalam diri Anda. Ingat ya, tidak semua pertengkaran, tidak semua permasalahan atau perceraian yang terjadi itu adalah salah dari pasangannya. Bisa saja pasangannya sudah berusaha sebaik mungkin, namun dianya yang kurang bersyukur. Dia merasa pasangannya kurang cantik, dia merasa pasangannya kurang langsing, dia merasa pasangannya kurang ganteng, kurang beruang, pasangannya kurang ini, kurang itu. Ia tidak mau bersyukur atas apa yang ia punya. Alhasil apa? Ia sering membanding-bandingkan juga hubungannya dengan hubungan orang lain, rumah tangganya dengan rumah tangga orang lain. Ia melihat si ini kok bisa gini ya, kok kita nggak bisa. Kenapa ya pasanganku ini kok orangnya begini? Kenapa ya pasanganku ini kok dia seperti ini? Itu dia nggak bisa seperti orang lain. Dan yang lebih parahnya ya pemirsa, kadang kalau orang yang sudah berada di titik nggak bersyukur sama pasangannya, ia nggak bisa melihat kebaikan-kebaikan dari pasangannya. Ia biasanya akan sering melihat sisi buruk dari pasangannya. Pasangannya sudah cantik nih ya, sudah mau bekerja keras juga untuk membantu perekonomian. Tapi dia nggak bersyukur sama pasangannya, akhirnya ia melihat sisi buruk dari pasangannya. Ia melihat pasanganku ini cerewet, pasanganku ini kurang ngasih perhatian. Begitu juga dengan yang istri misalkan, dia nggak bisa bersyukur atas rumah tangganya. Ia merasa rumah tangga kok kayak gini ya, rumahnya kecil, gaji pasanganku pas-pasan, pasanganku kurang perhatian, dan lain sebagainya. Itulah mengapa rumah tangga yang kokoh itu biasanya ia mempunyai rasa syukur yang kuat dalam dirinya. Karena rasa syukur yang kuat ini bisa membuat hubungan jadi terasa nyaman dan membahagiakan. Orang yang punya rasa syukur yang kuat biasanya akan melihat sisi positif dan sisi baik pasangannya, sehingga kekurangan dari pasangannya itu akan tertutup dengan sendirinya oleh kebaikan-kebaikan yang dilakukan atau kebaikan-kebaikan yang dipikirkan oleh dia sendiri.
Kemudian selain itu, hal ketiga yang bisa memicu ketidakbahagiaan dalam rumah tangga adalah keterpaksaan. Ini merupakan salah satu penyebab kenapa ia nggak bahagia. Karena dari awal ia merasa terpaksa menikah dengan pasangannya. Ia merasa nggak ada cinta dan ia pun tidak mau mengupayakan untuk menumbuhkan rasa cinta itu. Alhasil ia merasa bahwa dia ini terjebak dalam rumah tangga yang gak membahagiakan. Dia merasa dia ini terjebak dengan orang yang ia tidak cintai. Bahaya kan? Alhasil ia merasa sepanjang hidupnya ia ini seperti sudah mengorbankan hidupnya untuk sesuatu yang tidak dia inginkan. Kondisi ini bisa terjadi misalkan dia ini dijodohkan atau dipaksa menikah dengan orang tertentu, atau mungkin dia ini usianya sudah cukup matang atau sangat matang ya, kemudian dia didesak untuk segera menikah, alhasil ia mau menikah dengan orang asal-asal yang dipilihkan oleh keluarganya atau ia pilih sendiri gitu ya. Yang penting ia menikah gitu. Namun endingnya ketika terjadi pernikahan itu, ia merasa tetap hampa, ia merasa nggak bahagia. Karena apa? Terpaksa gitu. Kemudian hal keempat yang memicu ketidakbahagiaan dalam rumah tangga adalah pihak ketiga. Pihak ketiga yang memang sengaja mencampuri urusan Anda atau bahkan mencampuri perasaan Anda kepada si pasangan Anda. Contohnya, Anda sangat peduli dengan pasangan Anda mencintai pasangan Anda. Namun mertua Anda ini tipe mertua yang tidak menyenangkan. Mertua yang selalu mengkritik Anda, selalu ngajak ribut gitu ya. Energinya ngajak ribut. Alhasil itu bisa membuat perasaan Anda sedikit demi sedikit jadi hilang. Kebahagiaannya Anda rasakan jadi hilang juga. Jadi pihak ketiga itu tidak melulu soal wanita ketiga atau pria ketiga ya. Tapi bisa saja muncul dari keluarga sendiri, ipar, atau mungkin orang tua gitu yang terlalu ikut campur. Ya, atau mungkin memang will atau pill gitu ya yang memang sengaja menggoda-goda. Atau bahkan bisa juga dari mantan terdahulu Anda. Anda dihubungi terus-menerus, alhasil goyahlah hati Anda. Pihak ketiga ini akhirnya membuat Anda yang sebenarnya bisa bahagia, udah bahagia bahkan ya dengan pasangan Anda, jadi gak bahagia gara-gara dibuat galau oleh si pihak ketiga itu. Oke? Nah itu tadi pemirsa beberapa hal yang bisa membuat Anda nggak bahagia dalam rumah tangga. Saran saya sih ya, untuk mengatasinya cukuplah mudah. Yang pertama adalah Anda harus bisa memanajemen pikiran Anda sendiri. Anda tahu mana yang baik untuk Anda, mana yang nggak baik untuk Anda. Mana yang sekiranya bisa untuk menguatkan rumah tangga Anda, mana yang sekiranya bisa merusak itu. Kalau Anda sudah tahu mana hal yang bisa membuat Anda bahagia dan bisa menguatkan rumah tangga Anda, lakukanlah. Tapi kalau ada hal-hal yang sekiranya Anda tahu itu bisa merusak hubungan Anda, bisa merusak mood Anda, sebaiknya dihindari. Gitu ya. Kemudian jangan juga suka membandingkan hubungan Anda dengan hubungan orang lain. Itu juga nggak sehat. Meskipun Anda punya sahabat dekat atau saudara kandung, ya, punya rumah tangga juga, sekalipun jangan pernah banding-bandingkan rumah tangga Anda dengan mereka. Karena itu bisa mempengaruhi pikiran Anda, bisa membuat ekspektasi Anda atau target Anda itu jadi banyak gitu. Anda pengennya seperti ini, seperti itu. Jadi banyak tuntutan hidup Anda. Oke, jadi nikmatilah kehidupan Anda dengan pasangan Anda tanpa banyak tuntutan atau membanding-bandingkan tadi. Kemudian hal ketiga yang bisa Anda lakukan adalah tentu Anda harus selalu berkomunikasi dengan pasangan Anda. Jika ada hal yang gak nyaman dari diri Anda atau ada hal yang tidak mengenakan dari pasangan Anda harus jujur bicara dengan pasangan Anda. Karena kalau Anda gak berani jujur, Anda pendam sendiri, lambat laun bisa membuat mood Anda ke pasangan jadi berkurang. Ya, kalau Anda punya masalah sedikit Anda pendam sendiri, itu bisa membuat diri Anda yang akhirnya tergerus pada perasaan sendiri. Rasa gak nyaman, gak enak, gak bahagia, kecewa, dan lain sebagainya. Untuk itu selalu komunikasi dengan pasangan, karena dengan komunikasi akan membuat Anda dan juga pasangan itu terhubung ya. Komunikasi akan membuat kalian juga bisa bertukar pendapat, masalah berat jadi ringan karena dipikul berdua.
Kemudian hal keempat yang bisa Anda lakukan tentunya harus bisa meningkatkan perhatian pada pasangan. Ketika Anda memberikan perhatian yang tulus kepada pasangan Anda, tentu hal itu akan membuat Anda akan semakin cinta loh pada pasangan. Coba Anda terus-menerus lakukan perhatian kepada pasangan. Karena istilah Jawa mengatakan tresno jalaran saka kulino. Jadi cinta itu memang bisa terjadi akibat kebiasaan. Jadi kamu biasa melakukan perhatian dan juga kasih sayang ke pasangan, maka hal itu bisa lambat laun menumbuhkan rasa cinta kamu ke pasangan dan kamu bisa bahagia dengan pasangan kamu. Nah itu tadi pemirsa, semoga dapat bermanfaat ya. Bagi Anda yang punya unek-unek atau pendapat yang ingin dibagikan, silahkan Anda bisa tulis di kolom komentar atau bisa juga kirimkan ke email teoritetangga@gmail.com. Sampai ketemu di lain video hanya di channel Teori Tetangga, berbagi manfaat, berbagi kebaikan bersama Teori Tetangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.